Perubahan besar, Liga 1 makin internasional, klub bisa daftarkan hingga 11 pemain asing. Era baru sepak bola Indonesia, Liga 1 jadi BRI Super League, PT LIB ikut ganti nama. Kuota pemain asing jadi polemik, Madura United ungkap suasana ruks PT LIB. Balotelli ingin berkontribusi untuk kesuksesan Madura United. Seperti apakah beritanya? Berikut inilah berita selengkapnya. PT Liga Indonesia Baru LIB, resmi melakukan perubahan besar usai rapat umum pemegang saham RUPS, yang digelar di Hotel The Langham, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 7 Juli tahun 2025. Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, mengumumkan bahwa PT LIB kini berganti nama menjadi ILIG. Tak hanya nama perusahaan, kompetisi sepak bola kasta tertinggi dan kedua di Indonesia juga turut berubah. Liga 1 kini resmi disebut BRI Super League, sementara Liga 2 menjadi Pegadaian Championship. Nama PT LIB menjadi ILIG, sedangkan Liga 1 menjelma sebagai BRI Super League dan Liga 2 berubah menjadi Pegadaian Championship, ujar Ferry Paulus, yang akrab disapa FP tersebut. Menurut Ferry, langkah ini merupakan hasil diskusi intens dengan berbagai klub peserta, demi memperkuat citra dan branding sepak bola Indonesia. Kalau PT LIB kurang strong, kami ingin nama ini tidak berubah-ubah lagi. ILIG, artinya Indonesia League, tegas Ferry Paulus. Kedepan, kasta tertinggi sepak bola Indonesia akan selalu dikenal sebagai Super League, apapun sponsor utamanya. Begitu juga Liga 2 yang kini mengusung nama Championship. Masih kabar dari PT LIB, baru-baru ini resmi. PT Liga Indonesia Baru LIB, sebagai operator resmi kompetisi sepak bola Indonesia, resmi mengumumkan perubahan regulasi kuota pemain asing usai menggelar rapat umum pemegang saham RUPS di Hotel Langham, Sudirman, Jakarta, Senin, tanggal 7 Juli tahun 2025, malam. Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, menyampaikan bahwa mulai musim depan klub diperbolehkan mendaftarkan hingga 11 pemain asing. Namun, hanya 8 pemain asing yang bisa dimainkan dalam satu pertandingan. Musim depan pemain asing ada 8 yang main, tapi di DSP, daftar susunan pemain, tetap 8. Klub boleh mendaftarkan maksimal 11 pemain, ujar Ferry Paulus. Keputusan ini merupakan hasil diskusi panjang dalam RUPS bersama para pemilik klub. Regulasi baru ini diyakini akan membuat kompetisi semakin kompetitif sekaligus memberi ruang lebih besar untuk rotasi dan taktik pelatih. Selanjutnya masih seputar berita Liga 1 Indonesia, di balik perubahan besar yang dilakukan PT LIB, ternyata ada perdebatan di rapat umum pemegang saham RUPS tahunan dan luar biasa yang digelar PT Liga Indonesia Baru LIB, di Hotel The Langham, Jakarta, Senin, tanggal 7 Juli tahun 2025, menghasilkan sejumlah keputusan penting, salah satunya mengenai kuota pemain asing dalam kompetisi yang kini resmi bernama Super League. Komisaris Madura United FC, Ziaul Haq, yang hadir dalam rapat tersebut, mengungkap bahwa sempat terjadi perdebatan mengenai jumlah pemain asing yang boleh didaftarkan dan dimainkan. Menurut Zia, pada awalnya klub-klub sepakat bahwa setiap tim hanya boleh mendaftarkan 8 pemain asing dan bisa memainkan seluruhnya dalam satu pertandingan. Namun, hasil akhir RUPS memutuskan bahwa setiap klub boleh mendaftarkan 11 pemain asing, tetapi hanya 8 yang bisa masuk dalam daftar susunan pemain DSP saat pertandingan. Lebih besar dari itu perdebatan yang sempat jadi friksi. Awalnya kami sepakatnya 8 pemain asing didaftarkan, dan semua bisa main. Tapi akhirnya disahkan jadi 11 pemain didaftarkan, 8 yang bisa main, jelas Zia kepada awak media. Meski terjadi perubahan mendadak, pihak Madura United menyatakan siap mengikuti keputusan tersebut. Zia memastikan timnya tidak akan kesulitan dengan regulasi baru ini. Lebih besar dari itu bagi kami tidak ada masalah, tegasnya. Keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing kompetisi, memberi kedalaman skuad yang lebih merata, dan memperluas pilihan taktik bagi pelatih. Dari PT LIB, kini beralih berita ke Madura United FC. Terbaru ini Balotelli ungkap kesiapannya untuk bawa Madura United berprestasi, langsung ikut latihan di Bangkalan.
Pemain asing anyar Madura United, Balotelli, resmi bergabung dalam sesi latihan perdana bersama tim di Stadion Gelora Bangkalan, Selasa, tanggal 8 Juli tahun 2025. Mantan penyerang PSM Makassar itu langsung mengikuti latihan intensif yang dipimpin pelatih Alfredo Vera sebagai persiapan menghadapi musim baru. Dalam keterangannya, Balotelli mengaku antusias bergabung dengan Laskar Sape Kerap. Ia menyatakan komitmennya untuk memberikan kontribusi maksimal demi kesuksesan tim. Saya senang bisa bergabung bersama tim Madura United. Tentu, saya bergabung di sini untuk memenuhi target dan berkontribusi pada kesuksesan tim. Saya tertarik bergabung karena Madura United memiliki visi yang bagus untuk masa depan, dan saya percaya bahwa saya dapat menjadi bagian dari perjalanan kesuksesan tim ini, ujar Balotelli. Balotelli mencatatkan performa impresif bersama PSM musim lalu, dengan 14 penampilan, 5 gol, dan 1 assist. Penyerang berbahaya ini diharapkan menjadi tumpuan lini serang Madura United musim 2025-2026. Selain Balotelli, kapten tim Lulinha juga terlihat telah kembali berlatih bersama skuad. Saat ini, Madura United tengah menjalani pemusatan latihan di Bangkalan sebagai bagian dari persiapan jelang kompetisi yang direncanakan bergulir pertengahan Agustus mendatang. My name is Balotelli.